Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-mukarramun, para orang tuaku sekalian, para tokoh yang sempat hadir, hadirin wal hadirat jamaah maghrib, dan insyaallah kita nunggu isya yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata pengajian ini diminta untuk dilanjut dan malam hari ini kita pertemuan yang kedua. Tema kita itu sirah, sejarah. Cuma panitia mengatakan seperti yang kemarin saja bahwa tidak menceritakan sejarah secara runtut, tetapi lebih kepada potongan-potongan sejarah atau kejadian dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Buku yang saya bawa ini itu bukunya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, tapi ini ada kisah-kisah di dalamnya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari Abi Hurairah ini asal temat-temanna Abdullah bin Sahar. Abu itu Ambo, Hurairah itu Coki. Jadi Nabi ta mak bere aseng gelar Ambo Coki nasabah. Napo jilak de ye towe Coki. Nama lengkapnya sebenarnya Abdullah bin Sahar. Dialah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan catai hadis dari Nabi sallallahu. Dia bercerita kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Angkasi di waktu si bawa kinasan Nabi ta. Id sami'a wajbatan. Jadi betuan na ye tudangi sahabat si bawa Nabi ta. Maka tudangi sahabat si bawa Nabi ta. Kemudian mendengar suara wajbatan. Wajibah itu suara benda jatuh. Faqala, maka dia Nabi ta, hal tadruna ma hadha? Tes ke sadaka ya roh. Maka dia Abu Hurairah kulna, kami semua menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala misi bawa surona miseng ye sadaka ye. Maka dia Nabi ta, hadha hajarun, ye naseng ye sakda batu, rumia bihi finnari, ya demperengi koranaka, munzu sab'ina kharifan, 70 tahun yang lalu. Jadi ternyata sakda batu. Jadi ya ronang ke sakda agak-agak buang. Maka dia Nabi ta sadaka ya rote semua ke sadaka ya ro. Maka dia tawe sahabat Allah Ta'ala misbah suruna misengi. Maka dia Nabi ta ya kumilok ki misengi iya ro sakda batu ya demperengi koranaka 70 tahun yang lalu. Bahwa yahwi finnar, nape garek letuk makukwe hatta taha ila ka'riha, gangkan dapi ini kerak bagian bawahnya. Pasami'tum wajibataha, ia narusa ada na paring kalingai ki pung Allah Ta'ala aku dicelita. Nah, ini penggalan kisah ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, berarti
Hadis ini sahih, ada tonga boleh kuna bitta. Apa pemikiran kita ini? Ia tu ya sengiranaka angkat tonga. Betul-betul ada. Dan ini kan kejadiannya 1000 tahun lebih yang lalu. Sekarang 1400 sudah lebih. Berarti ini 1300-an tahun yang lalu. Na paring kalingai pung Allah Ta'ala Nabi tasibawa sahabatna sabda batu 70 tahun ya dempereng yang lalu na peletu. Dia usahlah baca ya. Sab'ina harifan 70. Tadi mak kada 7 tahun yang lalu 70. Biasa itu ulang-ulangi 7 tahun apa 70 tahun. Di sini sab'ina harifan. Dia usahlah baca. Dia usahlah tepuk 70 tahun. Bayangkan. Angka tuh tahu biasa macule-cule, tapi dia lah cule-cule. Dia kami tahu ukuran aka maka dai matu pilih ritai. Nacapak na ya. Ini diperdengarkan oleh Allah aku sabai. Ini ya rasa setungannya ya sekaramah untuk selain Nabi ini ya sekaramah. Karamah itu ya tentu kejadian luar biasa kepada orang yang saleh. Kalau kepada Nabi itu mukjizat. Jadi ya sahabatna Nabi tah matan ramak kada toma pacing nasaba magai iya rodo cilinna na werenge pung Allah Ta'ala kekuatan untuk meringkali ngesada batu kuranaka. Jadi ini yang seperti ini kejadian luar biasa ya. Ini namanya karamah bagi sahabat. Karamah bagi sahabat. Matan ramak kada natarimai amalanna ya sahabae nasaba diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar suara batu yang sampai ke surga, ke kerak neraka. 70 tahun. Yang kedua yang kita pikirkan, narekong katau ya dempereng ibaratna kuranaka nauzubillah ya. Engkau ya dempereng kuranaka. Bagaimana naiknya? Nah ini turun 70 tahun. Jadi kong katotama kuranaka nauzubillah. Ya kotanya apa masih polir punga ta'ala? Bagaimana naiknya? Nah ini turun 70 tahun lamanya, ini pun batu dilempar. Inilah dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab al-khauf, rasa takut. Jadi Imam Nawawi saya lihat di sini menulis dalil-dalil yang membuat kita harus takut dengan informasi ini. Jadi de metode dilai capa ya sengiranaka nasaba tania makada bawang informasi makada angka dan nalise neraka na perkura na paring kalingai okko sahabat na nabitta. Jadi tania bawa makada nabitta mitai ruanaka si bawa suruga waktu nama mi'raj tania nabitta bawang. Ternyata sahabat itu diberikan kemampuan juga pada waktu itu untuk mendengar suara ini. Jadi semogalah ini ada di kita bahwa ya turanaka binru na pung Allah Ta'ala disiapkan kepada orang yang berdosa, na'udzubillah, tulimillau doangi supaya napabelai ki pung Allah Ta'ala oleh ukuranaka. Di antara doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma. Saya belum lahir, ini orang tuaku sudah mengamalkan ini. Ya pukuraki masam pajang, Allahumma ajirna minan nar. Puang, pabelayanga pole kuranaka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar.
Karena Nabi ta nareko ongka to mengamalkan ye na bacai beka 10 purana masempajang, maka kalau meninggal dunia dia akan dibebaskan dari neraka. Tapi ini hadis perlu dikaji pemahamannya. Yang jelas Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya apabila ingi boleh ukuranaka. Jadi ini cerita ini anuman nessa hadis riwayat Imam Muslim bahwa ternyata yaitu ya sengiranaka malung dalam itu bukan makada di permukaan tanah begitu malung itaniluna ini dalamnya 70 tahun batu dilempar ya demper dia dapat ya demper pada kimak demper langsung letu iya 70 tahun dilempar 70 tahun napa letu koyawa betapa dalamnya. Betapa dalamnya. Selanjutnya, ini kalau bicara bab-bab yang bab ini berada pada bab yang menakutkan. Saya baca yang menakutkan yang kedua. Ini sejarah. Ini kembali Abu Hurairah yang cerita. Maka dia Abu Hurairah angkasi diwatu nabacai nabita surah Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha idza zulzilatil ardu zilzalaha narekoi gotangilino zilzalaha dengan sekuat-kuatnya. Itu zilzal kalau undian ibu-ibu mengerisang kan banyak nama digulung di dalam itu legotai pakwe. Bahasa lainnya itu qur'ah undian. Zilzal itu berarti juga gempa. Artinya legotangilino iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada waktu itu wa akhrajatil ardu athqalaha. Benda bumi itu memuntahkan isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha. Pada makutana mana tawe nasangayai. Malaha, apa yang terjadi? Kemudian yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya rassoe tuhaddisu akhbaraha, ia linota iye mak bicarai menyampaikan informasinya. Sampai di ayat ini lepangi nabita. Tidak nalanjut bacanya. Bertanya kepada sahabat di sini, atadruna ma akhbaruha? Semoga aga betuanna akhbaruha akwe, apa yang dimaksud ayat ini? Pada waktu itu bumi menyampaikan informasinya, semoga senabita. Mapebali sahabat qalu Allah wa rasuluhu alam. Kembali para sahabat mengatakan idi mis pungala ta'ala mis bawa surona misengi aga akatana pungala ta'ala makada yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Qala Rasulullah menjelaskan. Jelaskan ikut Nabi tagiye. Fa inna akhbaraha yang dimaksud dengan pada waktu itu bumi menyampaikan informasinya yaitu antashhada ala kulli abdin au ummatin bima amila ala dhahriha. Pada waktu itu bumi mancaji sakbiwi yolona pung Allah Ta'ala ala kulli abdin kutungke tawe yareka umat bima amila ala zahriha dengan apa-apa yang dia kerjakan di atasnya. Ini sekarang kita ada di atas masjid ini. Di atas tanah masjid kita ini sekarang pengajian. Jadi nariko kiama ilino makade yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Iya lino taye tanah di atas masjid matu lai pancaji sakbi ku pungala taala to ngamoga weni juma ma pengajiat tawe oko masjid Ashabul Jannah. Jadi ya pungala taala nala sakbi
tanah. Ya, di sini ayat mengatakan yauma idzin tuhaddisu akhbara. Pada waktu itu mak bicara lino, mak bicara tanah, agi na pugau tawe yasekna. Jadi nanti ini tanah masjid akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita. Jadi ya rusak bin tidak bisa kita mengelak. Tidak bisa kita mengelak di hadapan Allah nanti. Ini ceritanya Rasulullah menyampaikan. Ya. Bahwa bumi akan berbicara menyampaikan, maka iya tongang. Engkau memang? Nah, jadi ini tanah menjadi saksi. Jalan kita dari rumah ke sini, yang selalu kita ipake maluli suki lai pake ya rola lengi matu lai pancaji sabi kalau dibutuhkan oleh Allah. Di mana mi orang masuk metega macelindrung, di mana mau sembunyi. Nah, kita ini berada di atas tanah dan tanah nanti iya ro tanah lepek jae mancaji sabi mak bicara ya Allah Taala. Iya kok maka daki bisa ke tanah mak bicara. Kenapa terlalu sulit? Nah, ini HP. Ini sebenarnya HP menjadi bukti besar. Ini HP benda kecil yang sangat canggih, luar biasa. Mau bicara dengan orang di Amerika bisa. Ini bisa merekam. Mungkin Toriolota di masa Rasulullah. Kalau dikatakan pada waktu bumi akan bicara, mereka menghayal bagaimana bumi bicara. Benda mati. Sekarang sudah kita pegang. Benda mati sudah bisa bicara di sini. Bisa merekam. Saya pengajian pertama belok kanan. Sampai di sana belok kanan. Ternyata nampak cenek Kak Google Ternyata ini masjid di pinggir jalan poros. Lagi dapat lalu kok Kak Roy. Pak Guru salah gaya. Pak Guru salah tuh ya. Nah, tadi suruh Kak tadi di yang belok ke pesantren Benteng yang di sana belok kanan, maka Kak Dek belok, saya lurus ke sini. Karena Pak Guru salah, Pak cenek Kak. Ini benda mati bisa berbicara. Jadi sekarang ini kita tidak sulit memahami. Pada waktu itu bumi berbicara mancaji sakbi dengan orang yang agak najama kuyasekna. Jadi ini nanti masjid ini menjadi saksi besar di hadapan Allah. Dia akan menjadi saksi besar di riwayat yang lainnya. Takulu. Jadi Rasulullah mengatakan takulu. Mak bicari matu mak kadai. Amil takadha wa kadha fi yaumi kadha wa kadha. Kamu berbuat begini-begini fi yaumi pada hari ini. Fahadihi akhbaruha. Ia nanasan nabitta ya sengeh. Akhbaruha yang dimaksud yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Sudah dijelaskan oleh Nabi. Aga betuan nama kada pada waktu itu yolur linota mak bicara menyampaikan informasi. Aga betuan na yaro. Maka dia sahabat Nabi ta Allah lah yang Rasulnya tamak kira Nabi ta iya romatu linota tanah laleng mak bicara yoro pun Allah Ta'ala mencaji sakbi dengan aga tajam koyasena. Pada hari ini misalnya apa tanggal sekian dia mengerjakan ini. Maka itulah kenapa disunnahkan ya koma sempajangi maka depan ditata guru-guru di pesantren disunnahkan untuk lete onrangi. Karena ini tempat ondota tepana linrota mancaji sakbi matu. Syekh Mutawalli Sya'rawi ahli tafsir mengatakan angka riwayat makadai narekomate tu seleng itu angka dua onrong teriwi nasabak lai salai nomor di onro suju. Jadi cuma kan ini telinga kita tidak diperdengarkan tangisannya ini tehlek. Jadi kalau ada jamaah tetapnya di masjid
Lele ko pamasin po Allah Ta'ala, si tungan na tari ito. Onro tapanalin rona yaro tawe, jamaata, terribi na sabak de nagaga. Biasa nonroy ka jadi terribi. Terin na kue diartikan berdoa. Ang kedua onrong, narikomate to selengi, ang kedua onro terribi na sabak lay salay, nomor si di onro suju. Maka itu disunahkan untuk pindah-pindah. Di rumah juga begitu. Di rumah, mungkin kamar ini di malam ini di kamar ini, besok di kamar sana, supaya saksi ini banyak. Karena benda-benda ini akan menjadi saksi di hadapan Allah kalau dibutuhkan. Ini pengadilan luar biasa. KPK saja yang wawancari orang tendrik, ini malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanya langsung, baru yang dipanggil jadi saksi benda-benda yang ada di dunia, termasuk masjid, ialah sakbiku Allah Ta'ala. Apa yang susah? Bisakah hadir itu masjidna merutun nih? Apa yang susah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya road adanna pung Allah Ta'ala nariko ang kasewa-sewa no puelo makada mi bawang kun jadi fayakun maka jadilah. Tidak ada yang susah mengembalikan masjid untuk dipipa bicara. Bicara kok jolo. Jamaahmu kayaknya. Oh, mak bicara masih gimatu itu. Ini yang ada di sini. Dimasukkan dalam bab al-khauf, rasa takut oleh Imam Nawawi di sini. Jadi di situ dimasukkan ini hadis. Jadi kalau kita ingat ini, mungkin bisa kita melakukan kejahatan dek nai tak kita baru kita merasa aman. Aman dek tu katung kita ki. Oke. Memang di dunia bisa lolos. Masuk diperiksa di inspektorat, di apa di KPK. Oke, lolos. Di hadapan Allah tidak bisa lolos. Karena yang akan menjadi saksi benda-benda. Meja bisa dihadirkan, tanah bisa dihadirkan sebagai saksi. Yang lebih dari itu, ini tangan sekarang waktu kita hidup di dunia ini, kita yang memiliki tangan ini, kaki kita yang kendalikan. Ya, kita dalam kendali kita dikasih kekuatan oleh Allah yang situngenna Allah Ta'ala yang pakai doi. Tapi ini dalam dikasih kekuatan untuk kendalikan. Di dalam surah Yasin yang selalu kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Iya soy nasapala al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Iya soy so kiamat nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup mulutnya. Jadi nanti di pemeriksaan mulut tidak bisa bicara. Bisakah mulut tidak bisa? Allah. Kenapa kita susah? Banyak orang stroke sudah tidak bisa bicara. Di dunia ini sudah diperlihatkan. Kata Allah, nakhtimu ala afwahim, kami kunci mulutnya. Tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, yang melapor kepada saya, kata Allah, yang mencaci sabi koya. Wa tukallimuna aydihim. Limanna? Iya puang. Malam Sabtu saya pengajian, saya dipakai pegang sejadah, dipakai pegang setir motor, mencaci sabi ya, nggak bicara ya. Sekarang masih bisa-bisa kita kendalikan ini. Lay suruh pegang apa mau. Nanti di akhirat ini bukan kita yang kendalikan. Dia berbicara jujur di hadapan Allah. Memang. Iya ko pangatawe, memang. Malam ini napake ka mati kemanu. Ini bicara ini surah. Wa tukallimuna aydihim. Bahkan kaki juga dengan jujurnya mengatakan iya, engkau memang aku unru maksiat biasa di malam ini. Tidak ada yang bisa lolos. Karena benda-benda termasuk anggota badan menjadi saksi. Ini menjadi renungan buat kita. Saya pakai kita karena saya juga. Narik koi baca mana ya? Mitok-mitoki. Mitok-mitoki Bapak. Memang kita takut. Ya. Ini luar biasa menakutkan.
Tetapi kalau pindah ke bab berikutnya, jadi ini disandingkan judulnya oleh Imam Nawawi, Babur Raja. Nah, kalau tadi ini menakutkan, kalau sekarang ini menyenangkan, membuat harapan bagi kita. Apa bunyinya? Ini kita ambil karena kita dalam sirah ya, sejarah. Nah, ini kayaknya kita baca yang lalu, ini kita baca kembali. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Ya asifah, maka deh ya hadis sana. Jadi aja taba-taba makan hadis melemah apa deh. Ini hadis kualitas paling tinggi. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu hadis paling tinggi kualitasnya dibanding diriwayatkan oleh yang lain. Maka dari Anas bin Malik, anna Nabiya wa Muaz radifuhu fi alar rahal. Kasih dibetu Nabi dan Muaz berada di atas satu hewan tunggangan. Jadi mungkin onta ini Nabi Tayolo, sejarah kejadian ini. Nabi Tayolo, Muaz bin Jabal Monrinna, nyamuk pa ini bu bapak, pasti nak dawi Nabi Tayolo Monri kan? Aduh ini, itu menurut buku sejarah. Kenapa itu sahabat memburu baris saf di depan dan kanan? Jadi saf paling duluan penuh di masa sahabat itu kanan depan, diburu ini. Apa sebabnya? Karena Rasulullah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Menurut riwayat ini, ya Nabita gilingi menghadap ke kanan. Jadi naitai tapana sahabat Nabi taku sahabat dari kanan. Iya rona poji sahabat ko pura Nabi tamas sempajang gilingi menghadap ke sana. Naitai poleokro itu membuat kesenangan tersendiri menatap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sopeng itu ada sarjana, kayaknya sudah saya ceritakan yang lalu, sarjana dari Mangkoso. Waktu di Mangkoso selalu baca amalan supaya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Nanti tidak datang-datang. Nanti setelah tamat, sudah beristri, sudah tinggal di Sopeng, satu malam, angka gerek tumak baju putih, gilingi di atas kuda. Orang yang dilihat dalam mimpinya itu berteriak mengatakan, Huwa Rasulullah, Huwa Rasulullah, suruhna pengolah ta'ala ya Rasulullah. Gilingi rona bitta mite kualena. Ini kan kata Rasulullah, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Kalau ada orang mimpi saya, ya tonga tungkan narikong katau naita ka pula letindrona ya tonga tungangka. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, nasabak setan ngede gaga kekuatannya untuk mengaku makadaya Muhammad. Yang tidak mampu. Nah ini datang ke dia. Apa yang terjadi setelah kejadian? Melihat Nabi Muhammad itu sarjana tadi dalam mimpinya. Beberapa hari tidak pergi bekerja. Saya tanya, kenapa tidak bekerja? Dibilang, wanyemengina semi taka tapana nabita. Wah itu. Jadi nabita itu dipandang orang, membuat orang Muslim itu senang. Makhluk termulia di dunia dalam Islam kan. Ini Muaz bin Jabal boncengan satu onta, Muaz di belakangnya Nabi Muhammad ko yolon nyamuk pa ye. Ya Allah. Naubi aku nabita. Ya Muaz. Oh Muaz. Coba dai dia. Oh Muaz. Maka dalam baik ya Rasulullah sada iye surun pong la iye. Napa calling ibek katal. Ya Muaz. Iye, ya Muaz. Muaz, iye bek katallu. Maka dia Nabi tamamin abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dega ga atanna pongala ta'ala puadai wa sa'biwi makkada. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasulun, niya Nabi Muhammad adalah atanna si bawa suruh pung Allah Ta'ala. Ini kena ya. Jadi mana tuh? Kita semua ini kena syahadat sudah mantap dalam hati kita. Sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Mapaci macinno poliatin. Tidak ada keraguannya. Inilah. Karena kita keluar dari hati tak ada puasa Nabi Allah Ta'ala nania ya Muhammad surona nania tanna pung Allah Ta'ala. Tidak ada keraguan. Makanya Nabi ta Muaz de tugaga atanna pung Allah Ta'ala puada ye. Dua kalimat syahadat. Sidqan min qalbi. Betul-betul jujur boleh kuatinna. Illa harramahullahu 'alan nar. Majepu pung Allah Ta'ala naharangkangi apiranaka gesayatu tawe. Nih. Hadis sahih ini Pak Ibu, ini hadis sahih. Maka Mario kisi, tadi kita takut. Sekarang dengan dalil ini kita menjadi harapan kita besar. Wah, berarti dikak selama ya. Karena dua kalimat syahadat mutadda kuat itu. Inilah dimasukkan dalam bab ar-raja oleh Imam Nawawi. Babur raja, harapan. Karena memang ada dalilnya. Agana semuas nang kali de tugaga muas tahu puada ye. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidqan min qalbi. Masuk ya dua kalimat syahadat boleh kuatinna. Mapaci macinno boleh kuatinna. Kecuali naharangkan ipung Allah Ta'ala gesayatu tubunna yatu tauhid. Apa dah bilang Muaz? Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru. Suruh ipung Allah Ta'ala. Bisakah upaletu ke tauhid? Dia kena buat ding. Upaletu kang iku masyarakat fayastabshiru supaya Mario mana tauhid? Bagaimana? Akan senabita qala idan yattakilu, maka dia nabita ya komo paletu kangi jangan sampai mereka itu iya naro dua kalimat syahadat naran nuang mari dia tak sempajang bagus bisa hadapku, maka dia nabita arang anak neraka. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Maka Muaz bin Jabal tidak sampaikan ke masyarakat karena nasa Nabi ta ya komo palatu kang ye iya romatu na pancena ketani maseri nala sandre kuro adan Nabi ta kang karena dia tidak semangat untuk yang lainnya, dia hanya mengandalkan dua kalimat syahadat. Iya ronatori ku Nabi ta sallallahu. Fa akhbara biha Muazun, maka Muaz menyampaikan hadis ini inda mautihi ta'assuman menjelang kematiannya, ta'assuman mitau imadosa subui adan nabita. Jadi awalnya ini disembunyi oleh Muaz karena kata Rasulullah aja mempelatu kaya tahu nasabak ya romatu bawang nala narenwang. Maka Muaz bin Jabal tidak langsung menyampaikan ke masyarakat. Nah, biarkan oleh Muaz bin Jabal nanti menjelang kematiannya melok dikasih mate napa suiro berita ini. Yang ketua dan nabita ini menjelang kematiannya. Magi napa letu kangi. Mitau imadosa engka adan nabita kena subuh. Nah, sekarang sampai ke kita. Sekarang ada bab yang menakutkan, ada bab yang memberi harapan. Imam Nawawi di belakangnya ini membuat satu judul al-jam'u bainal khaufi war raja, menggabung antara rasa takut dan harapan dalam hati. Jadi ide to selenge yang benar harus engkau tahu tak kuatita melihat dalil-dalil ranaka, melihat siksaan kubur, melihat dahsyatnya hari kemudian, melihat bagaimana orang kalau pembohong digunting lidahnya. Kita harus punya rasa takut, kata Imam Nawawi. Pada saat yang sama kita tidak boleh putus asa. Nasabak yo kita harus toilai taruh ar-raja, bab harapan. Lihatlah
Bagaimana kita tidak berharap pasti selama ko ye keteningi ye. Maka dia nabi tadi itu gaga tahu masahada mata tidak ipuliatinna kecuali hana harangkan ipung Allah Ta'ala nagis saya piranaka. Ini hadisnya bukan hadis palsu ini. Nauzubillah bikin bukan hadis semalam, bahkan ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lengkap dengan nomornya di sini dalam buku. Jadi hadis matadda ya. Maka ini menjadi pegangan kuat. Jadi kata Imam Nawawi, bagaimana kita menyepakati ini? Narekoleirita sesuatu yang menakutkan, kita takut kalau kita baca yang satunya memberi harapan besar. Onrotangaki. Jadi kita berada di tengah, dijadikan ini seakan-akan seperti dua sayap, bisa terbang menuju keselamatan dengan memiliki sifat takut dan jangan putus asa, selalu berharap napa salama ipung Allah Ta'ala karena memang banyak dalilnya. Jadi memang kita harus mengaji, membaca semua ini. Cuma kan waktu kita ini sudah kurang 5 menit, sekitar kurang 5 menit lagi tamas isya. Kita ambil hadis dalam kisah karena memang judul kita adalah sejarah. Ini ada saya catat riwayat bukan dari Sahih Biradus Salihin tapi dari kitab Tambihul Ghafilin. Saya baca riwayatnya. Waruya an Ata bin Rabah. Angkasi diriwayat oleh okupan di Talopo Ata bin Rabah ani bin Umar oleh aku anaknya Sayyidina Umar. Ia roh anaknya Sayyidina Umar asalnya Abdullah. Abdullah itu bercerita begini. Kuntu asira asratin. Angkasi dibetu ini potongan kejadian bersama Nabi. Asira asrarahtin. Kami 10 orang dalam masjid. 10 tahun nasagi. 10 kak naseng aku masih angka Nabi Muhammad, angka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, angka Ibnu Mas'ud, narampe mana ngakwe. Faja'a fatan minal ansari. Kemudian angka anak muda tama ko masigi fasallama alan nabi mak beri selengi ku nabi ta assalamualaikum. Ini anak muda dari Madinah, orang Madinah ini. 10 orang dalam masjid, angka anak muda tama dengan sopan mak beri selengi ku nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mak beri selengi. Summa jalasa, kemudian tudangi, ampe. Jadi dia duduk, napai mak bicara. Wakala kemudian mak kutana iku nabitta. Ayyul mu'minina abdal. Suruh nopong Allah Ta'ala ni gatau kami na malakbi ukulino. Mau poncok mi pak kutanana tapi ini sangat mendalam pertanyaan. Ini orang muslim kan mulia semua. Bahkan walaqad karramna bani Adam, manusia ini semua mulia. Yang dia tanya ini dari muslim satu dengan yang lain ini siapa yang paling mulia? Mau poncok mi pak kutanana. Aga nasa nabita mau poncok tu jawabannya nabita. Maka dia nabita ahsanuhum khuluqa. Ia tahu kami na malabbi ukulin atau selang itu ahsanuhum khuluqa. Ia naritu tahu kami na makasingi ampena. Dia na makatay nabita kami na magmegay sampajanna. Dia na makatay nabita kami na maygay pasidakana. Jadi penilaian orang kualitas super menurut Nabi Muhammad di riwayat ini adalah orang yang paling bagus ampena. Ya kuma bicara ampe ki diatur semua dalam Islam. Angka ampe ko Allah Ta'ala, angka ampe ko orang tua tae, ada ampe kepada sesama, ada ampe kepada adik, bahkan ampe kolok-kolok, bahkan ampe ke barang-barang di sekitar. Bukunya Pak Quraish Shihab, ulama besar dari Sidrap ini mengatakan apa? Ia bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Engka mana ngasanna warang paranna nabita. Tikarnya Al-Kuz. Pedangnya Zulfikar. Cerminnya Al-Mizallah. Apa saya ndak hafal semua. Engka mana ngasanna? Aga na sepa Quraisyab. Meloki misang aga betuan ye, mana engka mana ngasanna? Iya ro nabita ampe na tania bawa kepada rupa tahu. Ada yang bicara kepada Allah Ta'ala. Tania bawa kepada rupa tahu. Bahkan kepada olok-olok dan benda-benda mati di rumahnya. Dia berinteraksi, diperlakukan layaknya orang hidup. Ampe na nabita. Jadi Rasulullah mengamalkan apa yang diajarkan kepada umatnya. Tahu kami nama malakbi yang dari itu, tahu kami nama kesingi ampena. Ada hadis Bapak Ibu, kata Rasulullah, innal mu'mina la yudriku husni khuluqihi darajat as-saimil qaimi. Orang yang makasingi ampena, makasingi ku Allah Ta'ala, makasingi ku padan rupa tahu, makasingi ku olok-olok dan benda-benda di sekitarnya, la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saimil qaimi. Dia akan mencapai derajatnya orang yang as-saimi, yang selalu puasa sunnah. Dena puasa lena, tapi makasing ampena, iya tu apalanna kasing ampe pada apalanna tu rajingi puasa. Al-qaimi, yang rajin matahajud masuk pajam penni, denang kanakallah. Moto ku wenni masuk paja tahajud Orang yang makasingi ampena na sanabita, nadapi apalan na tumasam paja penni, nadapi tu apalan na tuli mapuasa. Ya alhamdulillah karena ampeta ku Sulawesi ku Indonesia ampe seleng. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita hanya tinggal pertahankan saja. Iya. Selesai pertanyaan satu dijawab. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah wa ayyul, bunyi ini jam kalau masuk waktu ya. Oh, kurang 40 detik. Pertanyaan terakhir. Wa ayyuhum aqyas, ni tahu kami namaca ya Rasulullah. Makadai Nabi sallallahu aksaruhum lil mauti dzikra. Tahu kami namaca kolino tania profesor. Tahu kami namaca yang itu aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lisidada, dan memperbaiki persiapan untuk menghadapi kematian. Iyana tunasan Nabi tat kami namaca. Jadi orang yang pintar versi Nabi Muhammad SAW selalu ingat mati dan selalu bersiap menghadapi kematian. Iyana tuaca. Ini penggalan kisah di mana seorang anak muda datang bertanya kepada Rasulullah. Materi kita selesai, hanya berapa hadis penggalan peristiwa yang kita baca. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita baca ini menjadi renungan. Kita saling mendoakan karena yang membawakan materi ini tidak lebih bagus ampena apanya dari Bapak Ibu. Orang tuaku lebih afdal dari saya insyaallah. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih panitia. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.